Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Richard Andrian, saya dari kelas 11 marketing dari Sekolah Permata Harapan. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang merencanakan desain toko, poin ketiga dan poin keempat. Kita masuk dia ke poin ketiga, itu tata letak. Poin ketiga, tata letak. Tata letak tersebut juga dibagi menjadi 4 jenis. Itu ada tata letak lurus, tata letak alur bebas, dan tata letak butik, dan terakhir tuh tata letak alur penuntun. Pertama tuh ada tata letak lurus. Tata letak lurus ini pola yang dipakai itu pola lurus yang dipakai di gerai ya, dan memiliki tingkat efisien lebih tinggi, kayak lebih menguntungkan lah, dan lebih banyak juga menampung barang yang ingin dipamerkan, dan juga menghemat waktu konsumen dan lebih mudah melakukan controlling, kayak kita bisa cek stoknya tinggal berapa yang di display, baru tuh cek barangnya udah mau expired atau belum, ataupun kita mau menambah produk baru di display. Jadi kita lebih gampang untuk meletakkan barangnya di display tersebut. Dan biasa pola tersebut digunakan oleh supermarket dan hypermart dan supermarket lainnya lah. Yang B itu ada tata letak alur bebas, atau yang biasa disebut dengan carving layout. Tata letak ini biasanya disebut tata letak lengkung, atau yang tadi saya sebutkan di awal itu carving layout, karena polanya yang berbelok-belok atau melengkung dengan potongan berupa gang yang memungkinkan konsumen berbelok dengan bebas dan membuat konsumen santai dalam memilih produk. Jadi kayak konsumen tuh lebih santai untuk memilih produk yang dia cari gitu loh, walaupun tempatnya berbelok-belok, tapi bisa menciptakan kenyamanan pada konsumen tersebut. Dan biasa pola tersebut digunakan oleh gerai-gerai kecil maupun gerai besar ataupun department store. Yang selanjutnya itu adalah tata letak butik atau butik layout. Tata letak yang satu ini tidak jauh beda dengan tata letak sebelumnya, itu carving layout. Tetapi tata letak ini memiliki kesan mewah atau luxury gitu, karena ini toko-toko baju, jadi kayak lebih nampak kesan-kesan mewahnya gitu. Tata letak ini menjadi mewah karena pengaturannya disesuaikan dengan target market pasar yang berbeda-beda dalam setiap gerai yang sama. Namun margin laba butik lebih tinggi daripada department store biasanya, sehingga mahalnya penataan produk ditutupi dengan keuntungan yang didapat. Maksudnya di sini, walaupun kayak kita nengok wah mewah kayak gini-gini, cara penataan produknya bagus, kan kesannya kayak terlihat mewah kan. Walaupun mewah, itu dapat ditutupi dengan keuntungan yang didapat. Kalau kayak kita ke toko-toko baju, contohnya bajunya kayak jutaan atau ratusan ribu lah, paling nggak dia bisa meraih untung 2 atau 3% dari penjualan baju tersebut. Itu yang dimaksud dengan kayak mahalnya penataan itu, yang dapat ditutupi oleh keuntungan yang didapat gitu. Yang terakhir itu adalah tata letak arus penuntun atau guide shopper flow. Tata letak ini jarang digunakan dikarenakan konsumen dapat merasa kelelahan atau membosankan. Walaupun begitu, tata letak tersebut juga memiliki sebuah kelebihan, yaitu jika kita menggunakan tata letak tersebut, pelanggan dapat merasakan beraneka ragam sungguhan produk dalam jumlah yang besar. Jadi bisa nengok dalam jumlah yang banyak gitu, jadi kayak nggak nengok cuma 1-2 barang aja gitu. Yang selanjutnya kita masuk ke keempat, itu ada pola kerja penataan produk. Dan tadi yang 3 tuh tata letak tuh dibagi 4. Ini kalau misalnya yang keempat ini pola kerja penataan produk itu dibagi 3. Yang pertama ada visual impact, yang kedua adalah visual balance, dan yang ketiga adalah product facing. Yang pertama adalah visual impact. Visual impact diantaranya itu lebih meliputi ke pencahayaan, kerapian, dan juga kebersihan di daerah display tersebut. Dalam menetapkan aspek kerapian diperlukan karyawan yang lihai atau ahli dalam menata produk. Jadi biasa kalau misalnya karyawan tersebut harus selalu mengecek apakah di tempat pajang produk tersebut stoknya masih ada atau enggak, dan kemungkinan susunan display berubah karena konsumen kayak contohnya kita mau nengok barang, pasti kita kayak asal taruh lagi kan. Jadi gunanya orang yang lihai tersebut adalah untuk memperbaiki
tata letaknya produk tersebut di display, jadi kayak terlihat lebih rapi. Yang tadi kan konsep visual impact lebih meliputi pencahayaan, kayak lampunya, kayak supaya nampak produk tersebut lebih wow, lebih bagus gitu loh. Yang kedua kerapiannya, dan juga yang ketiga tuh kebersihannya. Itu yang disebut dengan visual impact. Yang kedua itu adalah visual balance. Visual balance lebih dipengaruhi oleh warna, latar belakang, dan juga keseimbangan ukuran produk. Jadi ini lebih ke outside-nya gitu loh, kayak lebih ke produknya, kayak lebih ke warna produk, latar belakangnya, dan juga keseimbangan ukuran produknya. Dan ini dibagi 3 macam ya. Pertama itu susunan warna dari tua ke muda, dan warna terang disimpan paling ujung. Jadi kayak dari warna tua ke warna muda gitu kan. Jadi kayak kiri ke kanan, baru warna paling terang bisa disimpan di paling ujung. Dan latar belakang tidak boleh mendominasi daya tarik barang yang ditampilkan. Jadi latar belakang nggak boleh lebih menarik gitu loh. Kayak contohnya ini kan contohnya saya warna oranye gini. Latar belakang saya nggak boleh lebih menarik dari saya gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi ini kayaknya lebih menarik daripada saya sih. Oke, kita masuk yang kedua. Itu adalah produk yang sama dengan ukuran yang berbeda, disusun di rak atas maupun bawah secara vertikal. Jadi produknya sama tapi ukurannya kayak berbeda. Kayak kalau misalnya kita ke BCS, kita ke GC Supermarket, ya kayak ada jual minuman. Walaupun produknya sama, dia kan disusun dari yang kecil. Contohnya air mineral disuruh dari kecil, sedang, besar. Kayak besarnya yang besar biasa paling ada di bawah itu. Yang ketiga itu adalah produk yang sama dengan ukuran yang berbeda, disusun bersebelahan pada satu rak. Ukuran lebih kecil ke arah kiri, maupun kalau saya ukuran yang lebih besar disusun ke arah kanan. Jadi kiri yang lebih kecil, kalau ukuran yang lebih besar tuh ke kanan gitu. Yang ketiga itu adalah produk facing. Produk facing adalah jumlah muka produk yang ditampilkan di depan rak display atau bagian yang menghadap keluar untuk menggoda konsumen. Biasanya dalam bentuk floor display gitu. Kayak contohnya Indomaret gini kan, kayak biasa sebelum masuk Indomaret kayak di luarnya kayak ada jual-jual barang-barang yang lagi promo. Itu biasa disebut dengan produk facing atau buka produk, atau biasa yang sering disebut dengan produk facing. Dapat menyebabkan naiknya penjualan ataupun penurunan penjualan produk yang di display, dikarenakan latar belakang harus menghadap ke pelanggan dengan persediaan yang disusun di belakangnya dengan persediaan sekitar 36%, ataupun kayak masih belum setengahnya dari produk tersebut lah. Kayak cuman contohnya kita taruh kerupuk di sinian nih, konsumen di sini, produk di sini, di belakang produk yang kita tampilkan di belakang harus ada stok. Jadi kalau saya mau ambil 3 kan tak perlu, bang ini saya ambil 3 gini, tak perlu. Jadi dia kayak 1 keluar 2 3 gitu. Baru tuh posisi barang harus menghadap ke pelanggan searah jam 2 dan jam 4. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kayak lebih menghadap ke konsumennya gitu. Jadi konsumen memiliki rasa tertarik. Oleh karena itu harus diletakkan secara seragam pada tiap produk, atau sebaliknya ditempel pada ujung kanan ataupun di atas produk seperti itu. Sekian, terima kasih. Kalau misalnya ada salah kata saya minta maaf. Saya Richard Andrian pamit undur diri. Terima kasih.